Perkenalkan, nama saya Divla Faas. Saya mahasiswa akuntansi FEB Undana. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya, yaitu penerapan balance scorecard sebagai salah satu tolak ukur pengukuran kinerja studi kasus pada Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten. Baik, yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Pertama adalah latar belakang masalah. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat kompetitif, kinerja merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi. Kinerja dalam suatu periode tertentu dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, sistem kinerja yang sesuai dan cocok untuk organisasi sangat diperlukan agar suatu organisasi mampu bersaing dan berkembang. Kinerja perusahaan yang hanya dinilai dari sisi keuangan tidaklah cukup dan faktanya dapat menjadi disfungsional. Ukuran-ukuran finansial tidak memberikan gambaran yang real mengenai keadaan perusahaan karena tidak memperlihatkan hal-hal di luar sisi finansial, seperti sisi pelanggan yang merupakan fokus penting bagi suatu organisasi publik, dan karyawan yang keduanya merupakan roda penggerak suatu organisasi. Mengingat keterbatasan-keterbatasan tersebut, muncul suatu bentuk pengukuran kinerja baru, yaitu balance scorecard. Balance scorecard menjelaskan bahwa tujuan unit usaha tidak hanya dinyatakan dalam suatu ukuran keuangan saja, melainkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pengukuran bagaimana unit usaha menciptakan nilai terhadap pelanggan yang ada sekarang dan masa datang. Balance scorecard menerjemahkan misi organisasi dan strategi ke dalam tujuan-tujuan operasional dan mengukur kinerja untuk 4 perspektif yang berbeda. Keempat perspektif tersebut adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam pengembangannya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Awalnya sebagai rumah sakit pemerintah, memiliki fungsi sosial dalam penyembuhan penyakit. Namun pada perkembangan lain yang membuat masalah rumah sakit semakin kompleks adalah dengan adanya perubahan pola penyakit, perkembangan iptek, tingginya biaya operasional rumah sakit, serta berubahnya tuntutan masyarakat dalam era globalisasi. Rumah sakit sebagai lembaga usaha yang tidak hanya berorientasi penuh pada keuntungan sebagaimana yang terjadi pada perusahaan bisnis, namun menekankan pada sistem pelayanan jasa berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dengan tidak melanggar etika kedokteran dan tetap dengan misi melindungi keluarga miskin. Maka dari itu, makna pemakaian balance scorecard yang dimodifikasi untuk rumah sakit sebagai lembaga non-profit adalah salah satu cara meningkatkan kinerja rumah sakit dengan menggunakan konsep bisnis yang etis menurut Trisnantoro tahun 2005. Menurut observasi awal peneliti pada tahun 2010, Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten mempergunakan presensi manual berupa tanda tangan atau cap jempol untuk mempresentasikan standar kinerja. Hanya saja ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaannya. Selain ditenggarai munculnya praktik kecurangan, metode konvensional tanda tangan dianggap memiliki banyak kelemahan. Di antaranya yaitu tidak efisien karena memerlukan waktu. Yang kedua, tidak ekonomis karena pemborosan ATK. Yang ketiga, tidak efektif karena rentan kecurangan. Pihak yang penampilannya tidak berwujud dan cepat hilang serta pertumbuhannya yang sangat tergantung pada penilaian pelanggan terhadap kinerja yang ditawarkan dari manajemen Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten. Tidak dapat mengontrol kinerja karyawan secara optimal. Karena metode konvensional menggunakan tanda tangan atau cap jempol memerlukan proses dan tidak bisa ditampilkan secara cepat. Di samping itu, metode tanda tangan atau cap jempol dirasakan juga ketinggalan dengan perkembangan teknologi di masa kini. Karena metode tersebut bermanfaat untuk jangka pendek dan kurang berdaya untuk jangka panjang. Jika tidak mungkin pihak stakeholder Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten untuk menyimpan data tanda tangan atau cap jempol dalam bentuk digital kemudian akan dipresentasikan di masa mendatang. Berdasarkan fenomena tersebut, demi mencapai efisiensi, ekonomis, dan efektivitas kinerja, maka Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten mulai tahun 2012 memberlakukan balance scorecard.
dengan harapan penggunaan balance scorecard akan meningkatkan kinerja rumah sakit tersebut. Sesuai dengan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul penerapan balance scorecard sebagai metode pengukuran kinerja rumah sakit IPP dan Kabupaten Klaten. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kinerja rumah sakit IPP dan dilihat dari perspektif keuangan. Yang kedua, bagaimana kinerja rumah sakit IPP dan dilihat dari perspektif pelanggan. Yang ketiga, bagaimana kinerja rumah sakit IPP dan dilihat dari perspektif proses internal bisnis. Dan yang terakhir, bagaimana kinerja rumah sakit IPP dan dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk tujuannya, penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik mengenai sasaran. Oleh sebab itu, peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat pengukuran kinerja pada perspektif keuangan dengan metode balance scorecard di Rumah Sakit IPP dan Kabupaten Klaten. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pengukuran kinerja pada perspektif pelanggan dengan metode balance scorecard di Rumah Sakit IPP dan Kabupaten Klaten. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pengukuran kinerja pada perspektif proses internal bisnis. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat pengukuran kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan metode balance scorecard di Rumah Sakit IPP dan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran untuk menambah perbendaharaan dan pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi, serta dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang penilaian kinerja yang baik. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi pengukuran kinerja. Menurut Yuwono tahun 2006, pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan, dan hasil dari pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan pengendalian. Dan menurut Mulyadi tahun 2001, pengukuran kinerja sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan saran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikutnya ada pengukuran kinerja dengan sistem tradisional. Ukuran kinerja yang biasanya digunakan dalam manajemen tradisional adalah ukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja ini mudah dilakukan sehingga kinerja personal yang diukur hanyalah berkaitan dengan keuangan saja. Pengukuran kinerja berbasis tolok ukur keuangan membuat manajemen secara otomatis menginstalasi sistemnya dengan tolok ukur, sehingga pengambilan keputusan organisasi dapat selaras dengan sistem pengukuran tersebut. Meskipun aspek keuangan merupakan sumber dari segala keputusan, tindakan, dan aktivitas manajemen di masa lalu, tetapi ukuran keuangan tidak dapat menggambarkan penyebab yang menjadikan perubahan kekayaan yang diciptakan oleh organisasi dan lebih memfokuskan pada pengarahan sumber daya organisasi untuk tujuan jangka pendek. Balance scorecard. Balance scorecard merupakan kumpulan ukuran kinerja terintegrasi yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Balance scorecard memberikan suatu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan pada manajer di seluruh organisasi. Balance scorecard juga menunjukkan bagaimana perusahaan menyempurnakan prestasi keuangannya menurut Tunggal pada tahun 2002. Komponen-komponen balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan. Melalui mekanisme sebagai sebab akibat, perspektif keuangan menjadi tolok ukur utama dalam balance scorecard yang dijelaskan oleh tolok ukur operasional pada 3 perspektif lainnya sebagai driver atau lead indicators. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, sasaran strategik, komponen-komponen balance scorecard strategik yang diimplementasikan mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Suatu produk atau jasa dikatakan mempunyai nilai bagi konsumennya jika manfaat yang diterima relatif tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut
untuk mendapatkan produk atau jasa itu. Produk atau jasa akan semakin mempunyai nilai apabila manfaatnya mendekati ataupun melebihi dari apa yang diharapkan oleh konsumen. Yang ketiga ada perspektif proses internal bisnis. Pengukuran kinerja pada perspektif bisnis internal perusahaan harus mengidentifikasi proses internal yang penting di mana perusahaan harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena proses internal tersebut memiliki nilai yang diinginkan pelanggan dan akan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham atau perspektif finansial. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif terakhir dalam balance scorecard adalah mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran yang mengendalikan pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal mengidentifikasi di mana organisasi harus unggul untuk mencapai terobosan kinerja. Sementara tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan infrastruktur yang memungkinkan tujuan-tujuan ambisius dalam ketiga perspektif tersebut tercapai. Selanjutnya ada organisasi jasa. Jasa atau servis diartikan mulai dari pelayanan pribadi sampai jasa sebagai suatu produk. Menurut Kotler pada tahun 2000, jasa adalah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Menurut Lupi Yoadi pada tahun 2006, mendefinisikan jasa sebagai aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsikan secara bersamaan serta memberikan nilai tambah, misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan bagi konsumen. Karakteristik jasa. Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang atau fisik. Griffin dalam Lupioadi pada tahun 2006 menyebutkan karakteristik jasa sebagai berikut. Yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah tak berwujud yang dialami oleh konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, dan kenyamanan. Yang kedua ada unstorability, yaitu tidak dapat disimpan. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini juga disebut inseparability atau tidak dapat dipisahkan, mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga yaitu customization atau kustomisasi. Jasa sering didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya ada klasifikasi jasa. Produk jasa bagaimanapun juga tidak ada yang benar-benar mirip antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ada beberapa pengklasifikasian produk jasa menurut Griffin dalam Lupioadi pada tahun 2006 yaitu: yang pertama didasarkan pada tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa dihasilkan. Terdapat dua kelompok dalam klasifikasi ini. Yang pertama yaitu kelompok sistem kontak tinggi, yaitu konsumen harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasanya, misalnya jasa pendidikan, rumah sakit, dan transportasi. Yang kedua, kelompok sistem kontak rendah, yaitu konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa, misalnya jasa perbankan dan reparasi mobil. Yang kedua, didasarkan pada kesamaannya dengan operasi manufaktur. Terdapat tiga kelompok jasa dalam klasifikasi ini, yaitu yang pertama jasa murni, merupakan jasa kontak tinggi tanpa persediaan, berbeda dengan manufaktur, dan sifatnya memberatkan perlakuan yang khusus. Yang kedua jasa semi manufaktur, yaitu merupakan jasa kontak rendah, memiliki kesamaan dengan manufaktur, atau asuransi pos jasa antar. Yang ketiga jasa campuran, merupakan jasa dengan golongan kontak menengah, gabungan dari jasa murni dan jasa semi manufaktur. Berdasarkan klasifikasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, klasifikasi bisnis jasa meliputi jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi dan teknik, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa kesehatan dan sosial, jasa kepariwisataan dan perjalanan, jasa rekreasi, dan jasa transportasi.
Penelitian terdahulu. Yang pertama ada Atik Sulastri tahun 2003 dengan judul Penerapan Balance Scorecard sebagai Sistem Penilaian Kinerja pada Rumah Sakit Islam Surakarta. Pada perspektif pelanggan dan pertumbuhan, kinerja rumah sakit dinilai baik karena rumah sakit mampu untuk mempertahankan keberadaan karyawannya sehingga tingkat retensi karyawan menjadi rendah. Pada perspektif pelanggan, kinerja rumah sakit dikatakan kurang baik karena rumah sakit belum mampu meningkatnya akuisisi pasien setiap tahunnya. Rumah sakit masih sering mendapatkan keluhan atas jasa dan pelayanan yang diberikan. Namun demikian juga jumlah keluhan terus menurun karena rumah sakit selalu berusaha untuk segera menanggapi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pada perspektif proses bisnis internal, kinerja rumah sakit dikatakan baik karena rumah sakit mampu untuk melakukan pengembangan pelayanan yang baru akan meningkatkan pendapatan dan rumah sakit mampu untuk terus menekan jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan dengan melakukan pelayanan secepat mungkin. Pada perspektif keuangan, kinerja rumah sakit kurang baik. Hal ini ditunjukkan dari ROI yang terus menurun dan biaya yang selalu mengalami peningkatan. Yang kedua, penelitian dari Adila Yugap Andranik pada tahun 2008 dengan judul Penerapan Balance Scorecard sebagai tolok ukur pengukuran kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro Lampung. Hasil analisis kinerja yang dinilai dari keempat perspektif melalui pendekatan konsep balance scorecard di RSUD Ahmad Yani Kota Metro pada tahun 2006 sampai 2007 menunjukkan bahwa beberapa perspektif menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari hasil yang dicapai oleh perspektif tersebut. Penelitian dilakukan dengan membandingkan data sekunder yang ada seperti data realisasi keuangan, data pengukuran kinerja tradisional yang kemudian dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam perspektif yang berbeda, perspektif yang ada, dan dicari hubungan dari setiap indikator tersebut. Yang ketiga ada penelitian dari Siti Choiriah pada tahun 2009 dengan judul Efektivitas Penerapan BSC untuk mengukur kinerja perusahaan, studi kasus pada Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Hasil penelitian menyatakan bahwa untuk perspektif keuangan presentasi ROI terus meningkat, yaitu 10,97%, 15,46%, dan 22%. Perspektif pelanggan mengalami fluktuasi yaitu 3,048%, 3,383%, dan 4,038%. Perspektif internal bisnis mengalami fluktuasi yaitu 4,39%, 4,60%, dan 3,89%. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengalami peningkatan yaitu jumlah training 18 kali, 14 kali, dan 6 kali. Selanjutnya ada penelitian dari Ajidi Prihananto pada tahun 2006 dengan judul Penerapan BSC Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Kristen Tayupati. Hasil penelitian tersebut adalah pada aspek keuangan menunjukkan hasil yang maksimal, indikatornya mengalami peningkatan, aspek pelanggan belum benar-benar memperhatikan kepuasan pelanggan sebesar 3,88%. Nilai masuk kategori ragu-ragu. Aspek proses internal bisnis secara umum memperlihatkan bahwa kinerja pelayanan semakin membaik. Pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan, manajemen harus mengadakan evaluasi penyebab tingkat retensi karyawan mengalami peningkatan. Yang terakhir ada penelitian dari Fitri Sulistianingrum pada tahun 2008 dengan judul Penerapan Balance Scorecard pada RSUD Ungaran. Dengan hasil penelitian tersebut adalah pada perspektif keuangan ROI menunjukkan peningkatan maka menunjukkan adanya penggunaan modal yang efisien. PM mengalami penurunan karena peningkatan pendapatan yang tidak diikuti peningkatan laba. OR menunjukkan nilai yang masih tinggi sehingga pihak rumah sakit masih harus meningkatkan kinerjanya. Perspektif pelanggan, kepuasan pelanggan menunjukkan angka 41,28. Hal ini berarti masih harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Perspektif proses internal bisnis, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa indikator kinerjanya masih di bawah standar. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan produktivitas karyawan menunjukkan area negatif karena mengalami kerugian. Pada tingkat retensi dan kepuasan sudah baik karena lebih dari 50% karyawan puas.
Berikutnya ada kerangka pemikiran. Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, diperlukan inovasi dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan. Terkecuali pembaruan metode pengukuran kinerja berlaku pada instansi pemerintah termasuk diantaranya rumah sakit. Metode konvensional seyogyanya mulai ditinggalkan dan diganti dengan metode Balanced Scorecard atau BSC. BSC adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan sisi non-keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan faktor internal dan eksternal. Pemilihan dan penggunaan BSC sebagai standar pengukuran kinerja di instansi pemerintah karena adanya pertimbangan bahwa organisasi pemerintah cenderung lebih menekankan pelayanan publik yang berkualitas daripada hasil finansialnya. Oleh sebab itu, Balance Scorecard dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja finansial sebagai alat yang penting bagi suatu organisasi untuk menerapkan pemikiran baru pada era kompetitif dan efektivitas organisasi. 4. Perspektif dalam metode Balance Scorecard mencakup perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan menjadi tolok ukur utama dalam BSC sebagai driver atau lead indicator bagi operasional 3 perspektif lainnya. Perspektif keuangan mencakup 1. Rasio ekonomis, 2. Rasio efisiensi, dan 3. Rasio efektivitas. Perspektif pelanggan mencakup 1. Tingkat kepuasan konsumen, 2. Tingkat profitabilitas konsumen, 3. Kemampuan mempertahankan konsumen, 4. Kemampuan meraih konsumen baru. Perspektif internal bisnis mencakupi 1. Tahap inovasi, 2. Tahap operasi, 3. Tahap pelayanan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakupi 1. Tingkat kepuasan karyawan, 2. Tingkat perputaran karyawan atau retensi karyawan, 3. Produktivitas karyawan. Keempat perspektif tersebut dalam Balance Scorecard merupakan indikator pengukuran kinerja yang saling melengkapi dan memiliki hubungan sebab akibat. Balance Scorecard memberi manajemen organisasi suatu pengetahuan, keterampilan, dan sistem yang memungkinkan karyawan dan manajemen belajar dan berkembang terus-menerus. Berinovasi untuk membangun kapabilitas strategis yang tepat serta efisiensi spesifik ke pasar. Baik, selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan penelitian yang mengukur kinerja organisasi dengan 4 perspektif. Pada perspektif keuangan dan perspektif proses internal bisnis, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten yang akan digunakan untuk menilai kepuasan karyawan pada aspek pertumbuhan dan pembelajaran, dan pasien atau keluarga pasien yang akan digunakan untuk menilai kepuasan pada aspek konsumen. Subjek dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner, yaitu bagian dari keseluruhan karyawan dan pasien atau keluarga pasien Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten. Subjek dipilih dengan kriteria paling cepat dan mudah didapat. Berikutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Aswar tahun 2005, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambar secara sistematik, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, ataupun mencari implikasi. Berikut ada operasionalisasi variabel penelitian kinerja perspektif keuangan. Kinerja perspektif keuangan yaitu kinerja yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya akan membawa perbaikan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada sektor publik berdasarkan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dilihat dari perspektif organisasi dan manajemen, lebih menekankan pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Maka dalam perspektif ini diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran value for money atau 3E menurut Mardiasmo pada tahun 2002, yaitu A. Rasio ekonomi. Rasio ini menggambarkan kehematan dalam penggunaan anggaran dan kecermatan dalam pengelolaan
serta menghindari pemborosan. Kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan pengeluaran institusi dengan anggaran yang telah ditetapkan manajemen. B, yaitu rasio efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Yang terakhir ada rasio efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya bisa jadi melebihi apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas diukur dengan membandingkan antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Perspektif pelanggan atau konsumen. Kinerja ini untuk mengetahui keinginan konsumen untuk mencapai tingkat kepuasan. Perhitungan kinerja dalam perspektif pelanggan menggunakan tingkat kepuasan konsumen atau Customer Stratification. Tingkat kepuasan konsumen mengukur seberapa jauh kepuasan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit. Pengukurannya diperoleh dari hasil survei tingkat kepuasan pasien terhadap rumah sakit IPP dan Kabupaten Klaten. Yang kedua, tingkat profitabilitas konsumen. Tingkat profitabilitas konsumen mengukur seberapa besar pendapatan yang berhasil diperoleh oleh rumah sakit IPP dan Kabupaten Klaten dari penawaran jasanya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan jasa dengan total pendapatan. Yang ketiga yaitu kemampuan mempertahankan konsumen. Kemampuan mempertahankan konsumen mengukur seberapa jauh rumah sakit IPP dan Kabupaten Klaten dapat mempertahankan hubungan dengan pasiennya. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pasien lama dengan jumlah total pasien. Yang ketiga, kemampuan meraih konsumen baru. Kemampuan meraih konsumen baru mengukur seberapa jauh rumah sakit IPP dan Kabupaten Klaten mampu menarik pasien baru. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pasien baru dengan jumlah total pasien. Berikutnya, perspektif proses bisnis internal. Kinerja yang digunakan sebagai pedoman perusahaan mendesain dan mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian memasarkan. Perspektif proses internal bisnis menjadi penentu kepuasan pelanggan untuk mengukur kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan. Perusahaan harus memilih proses dan kompetensi yang menjadi unggulannya dan menentukan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja proses dan kompetensi tersebut. Proses-proses tersebut adalah yang pertama inovasi. Pengukuran kinerja dalam proses ini dilakukan dengan mengidentifikasikan keinginan dan kebutuhan para pelanggan di masa mendatang, serta merumuskan cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Pengukurannya dengan mengukur persentase jumlah jasa baru yang ditawarkan dengan total pendapatan jasa. Yang kedua yaitu operasi. Tahap operasi adalah tahap di mana perusahaan secara nyata berupaya untuk memberikan solusi kepada para pelanggannya dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Terdapat indikator dalam tahap operasi yaitu yang pertama tingkat kunjungan rawat jalan dan tingkat kunjungan rawat inap. Tingkat kunjungan rawat inap menunjukkan pengukuran dengan menggunakan indikator-indikator rumah sakit yaitu yang pertama, average length of stay atau ALOS. Average length of stay menunjukkan rata-rata lama seorang pasien dirawat dengan membandingkan jumlah hari perawatan dengan jumlah pasien yang keluar baik hidup ataupun mati. Yang kedua, bed occupancy rate atau BOR. BOR menunjukkan rata-rata persentase dari tempat tidur yang tersedia yang dihuni selama periode waktu tertentu. Yang ketiga itu turnover internal atau TOI. TOI menunjukkan rata-rata waktu luang tempat tidur. Yang keempat yaitu bed turnover ratio atau BTO. BTO menunjukkan tingkat pengukuran BTO yang diukur dengan perbandingan antara jumlah pasien yang keluar dengan tempat tidur yang siap dipakai. Yang kelima yaitu gross death rate atau GDR. GDR menunjukkan tingkat penurunan jumlah pasien yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut yang diukur dengan membandingkan antara pasien meninggal dunia dengan jumlah untuk tiap pasien keluar.
Yang keenam, Net Death Rate atau NDR. NDR menunjukkan tingkat penurunan jumlah pasien yang meninggal setelah dirawat di rumah sakit tersebut, yang diukur dengan membandingkan antara jumlah pasien yang meninggal setelah dirawat selama lebih dari 48 jam dengan tiap-tiap 1000 pasien yang keluar dari rumah sakit. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan dimasukkannya kinerja dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu untuk mendorong perusahaan menjadi organisasi belajar, sekaligus mendorong pertumbuhannya. Salah satu yang harus berkaitan secara spesifik dengan kemampuan pegawai dalam pengukuran strategi perusahaan, yaitu apakah perusahaan telah mencanangkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Keterkaitannya dengan sumber daya manusia ada 3 hal yang perlu ditinjau dalam penerapan balance scorecard, yaitu yang pertama, tingkat kepuasan karyawan. Tingkat kepuasan karyawan merupakan suatu kondisi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan terhadap konsumen, dan kecepatan bereaksi. Dalam hal ini dilakukan pengukuran seberapa jauh karyawan merasa puas terhadap perusahaan. Kepuasan karyawan menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan jasa. Yang kedua itu tingkat perputaran karyawan atau retensi karyawan. Retensi karyawan adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pekerjaan-pekerjaan terbaik untuk terus berada dalam organisasinya. Perusahaan yang telah melakukan investasi dalam sumber daya manusia akan sia-sia apabila tidak mampu mempertahankan karyawannya untuk terus berada dalam perusahaan. Yang ketiga ada produktivitas karyawan. Produktivitas merupakan rata-rata dari peningkatan keahlian dan semangat inovasi, perbaikan proses internal dan tingkat kepuasan pelanggan. Kaitannya dengan hal ini dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara pendapatan pelayanan, kesehatan dengan jumlah total karyawan untuk mengetahui tingkat produktivitas karyawan. Berikutnya ada jenis dan sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil jawaban responden mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten secara umum serta mengenai kepuasan karyawan atas kepuasan kerja yang telah terjadi pada Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian, yang sifatnya melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder tersebut berupa data keuangan yang berupa laporan realisasi pendapatan dan anggaran belanja, laporan indikator rumah sakit yang terdiri dari BOR, ALOS, TOI, BTO, GDR, NDR, serta data pasien dan karyawan Rumah Sakit IP Pedan Kabupaten Klaten selama 3 tahun. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, yaitu melalui pengajuan kuesioner kepada responden untuk mengetahui seberapa tingkat kepuasan karyawan dan pelanggan terhadap rumah sakit. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu subpopulasi. Rumus yang digunakan adalah yang pertama untuk mengukur kinerja perspektif keuangan. Pada rasio ekonomi digunakan perhitungan pengeluaran belanja per anggaran belanja dikali 100%. Yang kedua rasio efisiensi, yaitu pengeluaran dalam rangka memperoleh pendapatan per realisasi pendapatan dikali 100%. Yang ketiga rasio efektivitas, yaitu rasio efektivitas sama dengan realisasi pendapatan per target pendapatan yang ditetapkan dikali 100%. Mengukur kinerja perspektif konsumen. Yang pertama, tingkat kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen dapat diketahui dengan cara mengukur rata-rata kepuasan pelanggan dengan memberikan nilai pada jawaban kuesioner sesuai tingkat kepuasan yang dirasakan. Rata-rata kepuasan konsumen dapat diketahui dengan membagi jumlah skor jawaban kuesioner dengan jumlah konsumen yang menjadi responden. Yang kedua, tingkat profitabilitas. Konsumen pendapatan pelayanan kesehatan per total pendapatan dikali 100%. Yang ketiga, kemampuan mempertahankan konsumen atau retensi pelanggan, yaitu pasien lama per total pasien dikali 100%. Yang keempat, kemampuan meraih konsumen baru atau akuisisi pelanggan, yaitu pasien baru per total pasien dikali 100%. Yang ketiga, mengukur kinerja perspektif proses internal bisnis, yaitu yang pertama, inovasi.
yaitu pendapatan jasa baru per total pendapatan dikali 100%. Yang kedua operasi, yaitu ALOS sama dengan jumlah hari perawatan pasien keluar per jumlah pasien keluar baik hidup dan mati dikali 100%. Yang kedua ada BOR, yaitu BOR sama dengan jumlah hari perawatan rumah sakit per jumlah tempat tidur dikali jumlah dalam hari satuan waktu dikali 100%. Berikutnya ada TOI, yaitu TOI sama dengan jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dikurangi hari perawatan rumah sakit per jumlah pasien keluar baik hidup dan mati dikali 100%. Selanjutnya ada BTO, yaitu BTO sama dengan jumlah pasien keluar baik hidup dan mati per jumlah tempat tidur dikali 100%. Yang berikutnya ada GDR, yaitu GDR sama dengan jumlah pasien mati seluruhnya per jumlah pasien keluar baik hidup dan mati dikali 10%. Dan NDR sama dengan jumlah pasien mati yang lebih dari 48 jam per jumlah pasien keluar baik hidup dan mati dikali 1000. Yang terakhir ada mengukur kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. A. Produktivitas karyawan sama dengan total pendapatan jasa per total karyawan. B. Perputaran karyawan sama dengan jumlah karyawan per total karyawan pada tahun berjalan kali 100%. Yang terakhir, kepuasan karyawan. Pengukuran dilakukan dengan survei kepuasan karyawan melalui kuesioner. Kepuasan karyawan mengukur rata-rata kepuasan karyawan dengan memberikan nilai pada jawaban kuesioner. Rata-rata kepuasan karyawan dapat diketahui dengan cara membagi skor jawaban kuesioner dengan jumlah karyawan yang telah menjadi responden.